bola yang cocok dengan tim Persebaya Surabaya. Persebaya saat ini sedang dipusingkan dengan pemain asingnya yang bernama David Da Silva. Pemain yang sudah 2 musim bersama Persebaya ini masih belum menemui kata sepakat untuk melakukan renegosiasi ulang kontrak dengan tim Bajul Ijo. Persebaya pun saat ini sedang memikirkan cara agar tim tidak ketergantungan dengan sang striker David Da Silva. Hal itu dibuktikan dengan mencoba menggantikan sosok David dengan beberapa striker muda dan striker lokal yang dimiliki Persebaya seperti Patrick Wanggai. Bahkan Persebaya juga menjajal posisi baru dari Mahmud Eid yang sebelumnya bermain di lini sayap menjadi striker target man. Ketergantungan terhadap David Da Silva ini harus segera dihindari, karena tanpa David pun Persebaya bisa berprestasi, dan Persebaya juga mampu mencari striker yang lebih baik lagi daripada sang predator. Kami mencoba merangkum beberapa nama striker asing yang mungkin bisa jadi solusi dan incaran Persebaya di putaran kedua Liga 1 musim ini atau untuk musim depan, itu pun jika David tidak mau melanjutkan kontrak dengan tim Persebaya. Kami merangkumnya ke dalam 5 nama striker yang cocok dengan tim Persebaya Surabaya. Untuk pengganti David Da Silva, siapa saja nama striker tersebut? Simak baik-baik tayangannya. Nama striker yang pertama adalah Aleksandar Rakic. Striker asal Serbia yang satu ini merupakan pencetak gol terbanyak di Liga 1 2018. Pemain yang berhasil menyelamatkan PS Tira dari zona degradasi. Sosok striker yang mampu membuat akhir perjalanan PS Tira pada musim 2018 berjalan dengan cukup baik. PS Tira pun harus berterima kasih kepada Aleksandar Rakic karena 2 gol yang dicetaknya dalam kemenangan 3-1 atas Borneo FC sangat berkontribusi besar terhadap nasib mereka yang tetap bertahan di Liga 1. Pemain berusia 31 tahun ini datang ke PS Tira dan membuktikan musim perdananya di Indonesia berjalan dengan sangat baik. Bahkan dengan 2 gol dalam pertandingan terakhirnya, Rakic seakan berhasil mempecundangi David Da Silva yang terus berada di posisi teratas dalam daftar top skor Liga 1 2018. Rakic langsung menggeser David Da Silva di pekan terakhir dan memastikan diri meraih trofi pencetak gol terbanyak Liga 1 2018. Meskipun di tahun berikutnya Rakic memutuskan untuk pindah ke klub Madura United. Di Madura United dia hanya berhasil mencetak 12 gol dari 29 pertandingan. Hal yang cukup wajar, karena Madura United saat itu menumpuk banyak striker, sehingga Rakic begitu kesulitan untuk menjadi target man yang benar-benar dibutuhkan tim. Nama Aleksandar Rakic bisa jadi pilihan untuk menggantikan sosok David Da Silva di lini penyerangan Persebaya. Gaya permainan yang tidak jauh berbeda dengan David, serta insting sebagai penyerang yang oportunis, menjadi modal penting Rakic untuk dikontrak tim sekelas Persebaya. Nama striker yang kedua adalah Alex Gonçalves. Alex Gonçalves salah satu striker yang pernah terpilih sebagai penyerang terbaik Shopee Liga 1 2019 versi salah satu media bola. Berstatus sebagai rookie pemain asing Liga Indonesia, bomber Persikabo saat ini mampu tampil subur pada musim pertamanya di musim 2019. Alex sempat memimpin daftar perolehan gol terbanyak musim 2019 sebelum disalip oleh Marco Simic. Bersama Persela saat itu, pemain berusia 29 tahun ini menciptakan 17 gol dari 29 pertandingannya. Sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang penyerang yang baru tahun perdana mengecap pengalaman mentas di sepak bola negara kita. Yang hebatnya lagi adalah, pemain ini hadir saat Persela, klub dibelanya, minim pemain bintang. Alex berjuang sendiri menciptakan peluang, tak melulu pasrah mengharapkan umpan-umpan matang dari pemain lain. Di tahun 2020 ini, Alex memutuskan hijrah ke klub Persikabo. Di sana Alex sudah berhasil menciptakan 1 gol dan 2 assist dari 3 pertandingan. Alex Gonçalves bisa jadi pilihan terbaik untuk pengganti sosok David Da Silva di Persebaya. Striker bertipe oportunis dan mau mencari bola, serta mau berjuang menciptakan peluang demi peluang, menjadikan nama Alex Gonçalves sangat cocok untuk pengganti sang predator. Meskipun sang striker ini sudah memutuskan bermain dengan Persikabo di musim ini, namun di musim berikutnya bukan hal yang mustahil untuk tim Persebaya memboyongnya.
Nama pemain yang ketiga adalah Yevan Bokashvili. Legiun asing PSS Sleman, Yevan Bokashvili langsung menjadi tumpuan bagi tim berlogo candi dalam urusan mencetak gol. Catatan 16 gol dan 5 assist yang ia bukukan di musim perdana merumput bersama PSS Sleman menjadi bukti dirinya dalam urusan mencetak gol. Musim ini merupakan musim kedua dirinya memperkuat tim kebanggaan Bumi Sembada. Yevan juga merupakan mantan pemain timnas Ukraina U21. Pemain yang saat ini tetap loyal bermain bersama PSS Sleman ini berhasil menunjukkan taringnya. Tidak jauh beda dengan Alex Goncalves. Pemain ini berhasil jadi striker paling menonjol di tengah tim yang biasa-biasa saja. Nama Yevan bisa jadi pengganti yang sepadan dengan sang predator. Usia yang lebih muda dan karir yang lebih mentereng. Bisa jadi prospek bagus untuk tim Persebaya Surabaya ke depannya. Permainan yang oportunis dan tidak malas untuk membantu pertahanan. Menambah nilai plus tersendiri sebagai seorang striker. Nama pemain yang keempat adalah Bruno Silva. Pemain asal Brasil ini mampu bersaing dengan begitu banyak striker asing lainnya untuk menjadi yang terbaik di Indonesia. Sempat gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan pertamanya. Bruno Silva langsung mencetak hat-trick ketika menjamu PSMS Medan di Magelang. Awal yang sangat baik tersebut tampaknya membuat Bruno Silva pun semakin hari semakin baik dalam berkiprah di Indonesia. Pemain asal Brasil itu pun akhirnya mengemas 16 gol yang dicetaknya dalam 12 pertandingan. Sama halnya dengan David da Silva, Bruno Silva juga sempat hijrah ke tim liga lain. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke tim PSIS Semarang di penghujung Liga 1 2019. Tahun ini ia masih berseragam PSIS Semarang. Namun hingga kini Bruno Silva belum kembali untuk latihan bersama tim PSIS Semarang. Nama Bruno Silva juga bisa jadi opsi untuk pengganti sang predator. Gaya permainan yang sama dengan David da Silva, dan nilai value yang tak jauh beda dengan David, menjadikan sosok Bruno Silva bisa jadi pertimbangan. Nama terakhir adalah Manu Zalilov. Nama terakhir ini sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Pemain terbaik Asia yang sampai saat ini dirindukan oleh para bonek dan bonita. Meskipun posisi asli Manu Zalilov bukanlah seorang striker target man, dan Manu Zalilov juga bukan termasuk pemain asing melainkan pemain Asia. Namun, nama Manu Zalilov bisa jadi opsi terbaik untuk pengganti sang predator. Meskipun pernah bernasib sial bersama tim Bajul Ijo di musim 2019. Namun kecintaan Manu Zalilov terhadap tim Bajul Ijo tak pernah bisa pudar. Pernah bermain di tahun 2010 dan kembali di tahun 2019, membuat Manu Zalilov memiliki keterkaitan khusus dengan tim Persebaya. Manu Zalilov juga mampu membuktikan bahwa ketajamannya belum hilang. Setelah didepak dari tim Persebaya, Manu mampu menunjukkan kehebatannya dengan menjadi pemain terbaik di Piala Super Tajikistan 2020. Di klubnya Istiqlal saat ini pun, Manu Zalilov jadi tumpuan di lini depan yang tak tergantikan. Itulah 5 nama pemain yang bisa dijadikan opsi, jika David da Silva tidak mau bergabung di tim Persebaya. Terlepas dari nama tadi, masih ada nama striker lainnya, seperti Ciro Alves, King Eze, Marco Simic, dan masih banyak striker hebat yang lainnya. Akan tetapi harapan terbesarnya adalah, David da Silva bisa menyelesaikan renegosiasi kontrak dengan tim Persebaya. Jikapun tidak berhasil memboyong David da Silva kembali ke Persebaya, tim Persebaya tetap bisa berkompetisi tanpa sang predator. Yang perlu diingat, Persebaya merupakan tim besar. Tanpa pemain dengan nama besar pun, Persebaya mampu mencari dan membesarkan pemain lainnya. Menurut kalian, selain 5 nama tadi, siapakah nama yang pantas untuk menjadi pengganti David da Silva di tim Persebaya? Komentar di bawah, ingat selalu untuk like dan subscribe, serta selalu jaga kesehatan dan keselamatan kalian semua. Mungkin menang kalah itu hal seperti biasa. Kita bermain, kita mencari pengalaman. Jika tim lawan kita menang, kita kalah, kita lihat tim kita kekurangannya apa. Oh, kita harus begini. Oh ya, semua kompak main kayak gitu. Jadi kita bisa lebih dari tim lawan. Indonesia perlu dibentuk dari kita, bukan orang lain. Soalnya kita ini adalah generasi muda Indonesia yang bisa membangun negara.